Pagi adik-adik sekalian, terima kasih untuk perhatian kita bersama. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi kita pada unit 2 yaitu konsep dasar aljabar. Perlu adik-adik ketahui bahwa materi ini saya telah sharekan kepada Anda dan ini materi umum yang dikeluarkan oleh Direktorat Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, pada materi ini yang kita perlu bahas itu adalah terkait dengan konsep dasar aljabar seperti persamaan dan pertidaksamaan, berbentuk linear dan kuadrat, dan mengkaji sistem persamaan linear dengan dua perubahan. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang konsep dasar aljabar pada persamaan dan pertidaksamaan yang berbentuk linear dan kuadrat. Adik-adik sekalian, kita pahami yang pertama yaitu subunit 1 tentang persamaan linear. Perlu Anda ketahui bahwa persamaan merupakan salah satu konsep matematika yang digunakan dalam menentukan suatu model matematika dan penyelesaiannya terkait dengan pemecahan masalah matematika dalam bidang aljabar. Oleh karena itu, untuk pemahaman ini, Anda perlu memahami beberapa istilah yang digunakan dalam suatu persamaan. Di antaranya adalah istilah variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Selain istilah-istilah tersebut, juga akan dibahas beberapa manipulasi aljabar yang akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai variabel. Variabel adalah sebuah lambang yang menyatakan atau mewakili sebarang bilangan real. Variabel biasanya dinotasikan dengan huruf kecil seperti X, Y, A, U, M, N, dan lain sebagainya. Jika beberapa variabel yang sama dijumlahkan akan diperoleh perkalian antara bilangan yang menyatakan banyaknya variabel dan variabel tersebut. Contohnya, jika 5 tambah 5 itu sama dengan 2 kali 5, maka hal ini juga berlaku pada A tambah A sama dengan 2 kali A, atau disingkat menjadi 2A. Nah, ini adik-adik saudara mau menyatakan bahwa jika dua suku yang sama dijumlahkan atau lebih, maka akan diperoleh perkalian antara bilangan yang menyatakan banyaknya suku dengan suku tersebut. Misalkan, jika 2Y tambah 2Y tambah 2Y, maka diperoleh 3 kali 2Y itu adalah 6Y. Nah, dengan demikian, jika dua suku yang memuat variabel sama atau tidak atau lebih, maka untuk menyederhanakan, kita dapat menggunakan aturan distributif. Contoh, jika 3M tambah 7M, maka akan diubah menjadi 3 tambah 7 kali M sama dengan 10M. Jadi kesimpulannya, dua suku atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika suku-suku tersebut memuat variabel yang sama. Sebaiknya, dua suku atau lebih tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika suku-suku tersebut memuat variabel yang berbeda. Ya. Yang berikut, kita langsung saja bagaimana definisi suatu persamaan. Jadi persamaan adalah suatu pernyataan atau kalimat matematika terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan antara ruas kiri dan ruas kanan dan dibatasi dengan tanda sama dengan, simbol sama dengan. Kita ambil contoh persamaan X tambah 10 sama dengan 15. Di sana pernyataan atau kalimat terbuka ini memuat variabel X, di mana nilai X itu yang memenuhi adalah 5 jika kalimat terbuka tersebut diubah menjadi pernyataan yang benar. Nah, nilai X sama dengan 5 disebut penyelesaian dari persamaan X tambah 10 sama dengan 15. Mengapa X-nya sama dengan 5? Karena ketika suatu persamaan itu tadi menyatakan kalimat terbuka dengan hubungan antara ruas kiri dan kanan, itu dipisahkan oleh lambang sama dengan, maka hal itu menunjukkan ada nilai yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan suatu bilangan itu dengan pada dua suku dengan bilangan sama, akan diperoleh penyelesaian dari persamaan tersebut. Sehingga X tambah 10 sama dengan 15, sehingga X ini kedua ruas akan kita lakukan proses pengurangan,
yaitu untuk menghilang konstanta pada ruas kiri. Itu X tambah 10 kurang 10 sama dengan 15 kurang 10. Sehingga X-nya sama dengan 5. Nah, adik-adik sekalian, persamaan yang akan kita bahas dalam unit ini adalah persamaan linear dan persamaan kuadrat. Kita akan mengkaji dan menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat itu dengan memahami karakteristik dari masing-masing persamaan. Secara simbolik, persamaan linear itu adalah persamaan yang berbentuk AX tambah B sama dengan 0, dengan A dan B-nya anggota real, di mana R adalah himpunan bilangan real, dan A tidak sama 0. Tidak sama dengan 0 maksudnya. Apa yang terjadi jika A-nya sama dengan 0? Ketika A Anda substitusikan 0 di variabel X, di koefisien variabel X-nya, maka tidak akan mempunyai penyelesaian. Tersisa hanya konstanta. Sehingga persamaan linear itu maksudnya adalah persamaan yang pangkat tertinggi pada variabelnya adalah 1. Ya. Sekarang kita ambil contoh. Di dalam penyelesaian persamaan linear, misalkan X tambah 5 sama dengan 9, maka kita harus melakukan suatu operasi pada kedua ruas dari persamaan tersebut, yang mana bahwa kita akan melakukan apakah kedua suku atau kedua ruas itu akan ditambah atau dikurangi dengan bilangan sama, dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, asal bukan 0. Ya. Nah, kita lihat ini, seperti yang saya kemukakan di atas tadi, bahwa ketika persamaan linear X tambah 5 sama dengan 9, maka kita harus menyelesaikan bagaimana menghilangkan konstanta pada ruas kiri, yaitu dengan mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yang nilainya persis dengan konstanta pada ruas kiri. Nah, di sini X tambah 5, itu konstantanya 5, berarti 5 kurang 5, itu sama dengan ruas kanannya adalah 9, yaitu 9 kurang 5. Sehingga kita akan melihat bahwa X yang memenuhi untuk membuat X tambah 5 sama dengan 9 bernilai benar, itu adalah X-nya sama dengan 4. Sehingga 4 tambah 5 adalah 9. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Iya. Selanjutnya kita akan menentukan penyelesaian persamaan linear 2X tambah 7. Maka dengan cara yang sama, adik-adik sekalian bisa menyelesaikannya. Yang pertama, lakukan dulu pengurangan dengan membuat 0 pada konstanta ruas kiri. Ya, sehingga itu diperoleh 2X sama dengan 4. Yang berikut, buat koefisien pada X, koefisiennya adalah 2, itu menjadi 1. Sehingga koefisien dari 2 ini maksudnya itu dikali dengan setengah atau bagi setengah, bagi 2 maksud saya, itu sama dengan 4 bagi 2. Jadi di sini dibagi 2 atau dikali setengah itu sama nilainya, sehingga X-nya sama dengan 2. Sehingga persamaan himpunan penyelesaian persamaan linear 2X tambah 7 sama dengan 11 itu adalah 2. Berikut, jika kita mau menyelesaikan penyelesaian persamaan linear bentuk pecahan, maka kita juga bisa menyelesaikan dengan cara yang sama. Kita ambil contoh, X per 3 sama dengan 7. Nah, kita akan mencari nilai berapa, nilai X yang memenuhi jika dibagi 3 adalah 7. Yang berikut, kita akan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Karena pembaginya adalah 3, maka kita kalikan dengan 3, sehingga nilai X adalah 1 atau X itu sendiri. Sehingga diperoleh X-nya adalah 21. Jadi penyelesaian persamaan linear X per 3 tambah sama dengan 7 adalah X sama dengan 21. Nah, adik-adik sekalian, simpel sekali ya untuk menyelesaikan persamaan linear ini. Yang berikut kita akan menyelesaikan bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaian pada persamaan kuadrat. Nah, dalam mempelajari persamaan kuadrat dan penyelesaiannya, kita harus mengetahui dulu bahwa persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2.
Ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di mana a, b, dan c adalah anggota real, di mana r adalah himpunan bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Contoh bentuk dari persamaan kuadrat itu adalah x kuadrat kurang 4 sama dengan 0, x kuadrat kurang 9x sama dengan 0. Kalau kita lihat bahwa itu memenuhi A dan C. Ya, ini juga A dan C. Ini. Karena kita akan lihat bentuk polanya tadi ax kuadrat plus bx plus c. Lalu ada bentuk x kuadrat plus ci 7x sama dengan 10. Kita bisa ubah menjadi dalam bentuk persamaan bentuk umum x kuadrat tambah 7x kurang 10 sama dengan 0. Sehingga ini juga memiliki bentuk persamaan kuadrat. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat itu? Cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu yang pertama adalah dengan menggunakan faktor 0 atau juga dengan menggunakan rumus kuadrat atau yang disebut dengan rumus ABC. Nah, aturan faktor 0 ini menyatakan bahwa hasil kali sebarang bilangan dengan bilangan 0 adalah 0. Nah, misalkan 2 kali 0 adalah 0, 0 kali 9 adalah 0, atau 0 kali 0 adalah 0. Jadi, jika hasil kali dua bilangan sama dengan 0, maka salah satu atau kedua bilangan tersebut adalah 0. Secara simbolik dinyatakan bahwa jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kata atau pada A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 berarti bahwa salah satu dari A atau B sama dengan 0 atau bisa jadi kedua-duanya sama dengan 0. Nah, konsep mengenai hal ini akan dipelajari di unit 6 untuk materi-materi selanjutnya, dan aturan faktor ini juga kita akan pakai dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Contoh, dengan menggunakan aturan faktor 0, tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Kita ambil yang nomor D ya sebagai sampel, sebagai contoh kita, yaitu x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita cek penyelesaiannya. Ya. X kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Untuk memahami penyelesaian persamaan kuadrat tersebut, kita akan menggunakan alat peraga, ya, yaitu dengan memuat persegi besar 1x ini, x ya, besar ini. Lalu jadi di sini persegi besar x kali x, x panjangnya x, lebarnya x, lalu persegi panjang x satuan ini, x dengan panjang x, lalu konstantanya adalah persegi satuan 1 kali 1. Nah, persegi A menyatakan banyaknya x kuadrat. Jadi x kali x, x kuadrat. Persegi panjang B menyatakan banyaknya x, yaitu 1 kali x. Dan persegi C menyatakan konstanta. Oleh karena itu, untuk menyatakan persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0, dibutuhkan satu bangun A, lalu digabung dengan 5 bangun B, dan 6 bangun C. Sehingga pola x kuadrat tambah 5x tambah 6 persis menyerupai gambar warna ungu, pink, dan biru ini. Ya, dari persegi dan persegi panjang tersebut bentuklah sebuah persegi panjang baru seperti gambar ini. Coba kita lihat di gambar 2.3, kita akan memperoleh x tambah 2, ini kita tambahkan perseginya di bawah. Lalu di atasnya x tambah 3, lalu konstantanya ada 6. Hal ini menunjukkan bahwa x tambah 2 dengan x tambah 3 itu menunjukkan himpunan penyelesaian. Maksudnya nilai 0 dari persamaan tersebut. Yang mana bahwa ketika kita menyelesaikan persamaan 2x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0,
itu kita berusaha untuk mencari dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya 5x5 atau jika dikalikan hasilnya 6. Dan ternyata kedua bilangan itu adalah x tambah 2 dan x tambah 3 itu, atau kedua bilangan itu adalah 2 dan 3. Nah, di sini kita akan melihat x tambah 2 kali x tambah 3 sama dengan 6. Ini adalah bentuk faktor 0 dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan, jadi sama dengan ini, sama. Nah, di sini kita lihat x kali x adalah x kuadrat. X kali 3x adalah 3x. 2 kali x adalah 2x dan 2 kali 3 adalah 6. Jadi 2x 2 ini apa tadi? 3x ditambah 2x adalah 5x dan 2 kali 3 adalah 6. Sehingga kita dapat mudah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan aturan faktor 0, yaitu x tambah 2 sama dengan 0 dan x tambah 3 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 3. Oleh karena itu adik-adik sekalian, secara umum, jika x1 dan x2 merupakan penyelesaian suatu persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut adalah x kuadrat ditambah x1 tambah x2 dikali x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat di atas disebut menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, yang berikut, cara yang lain juga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu jika tidak bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan atau faktor 0, maka Anda bisa menggunakannya menggunakan rumus ABC. Di sini rumus ABC X12, X yang memenuhi X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kita ambil contoh dalam penyelesaiannya. Di sini, bagaimana kita menyelesaikan ini dengan cara mudah, yaitu adik-adik sekalian tinggal mensubstitusi nilai ini dari koefisien A, terus koefisien B, dan konstantanya C. Sehingga Anda tinggal substitusi, maka akan diperoleh nilai seperti ini, sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah X sama dengan 4,2122 dan atau X-nya adalah min 0,7122. Ya. Itu adik-adik sekalian untuk persamaan kuadrat. Jadi, untuk materi ini sampai di sini, dan kalian harus bisa mencari penyelesaian yang lain dengan membaca artikel-artikel online. Selain itu, rujukan atau sumber bahan bacaan online atau buku kalian waktu kalian SMA itu pasti ada. Anda bisa membacanya untuk memahami konsep-konsep ini secara mendalam. Demikian saya ucapkan terima kasih. Can we continue?